Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najin dengan NIM 2321009 dari kelas 7 Maju. Di video kali ini saya akan melakukan konfigurasi routing statik yang dimana nantinya akan menggunakan 4 router kemudian dengan 8 klien. Dan nantinya setiap router akan mempunyai 2 klien PC. Adapun segmen IP yang akan digunakan nantinya adalah di setiap router akan menggunakan network router di sini 192.168.1.0/30. Kemudian untuk IP client sendiri nantinya akan menggunakan NIM/29. Oke, kita lanjut ke konfigurasi. Baik. Di sini kita pertama-tama terlebih dahulu kita tambahkan perangkat sesuai dengan topologi. Dan di sini saya sudah menyiapkan IP yang akan digunakan untuk topologi tersebut sesuai dengan ketentuan, yaitu IP networknya adalah 192.168.1.0/30. Kemudian yang segmen network clientnya adalah NIM kemudian /29. Baik, kita lanjut ke penambahan perangkat terlebih dahulu. Baik, sudah muncul di sini. Kita tinggal masuk saja. Kita pertama akan konfigurasi di router 2. Langkah pertama seperti biasa kita ubah ke sistem, identitinya kita ubah menjadi router 2, kemudian apply, oke. Kemudian di interface-nya kita ubah jadi ether 1 ini mengarah ke ISP, kita ubah jadi ether 2 ISP, apply, lalu ether 2 ini mengarah ke router 1, apply, oke. Kemudian ether 3 ini mengarah ke R3, router 3, apply, oke. Kemudian ether 4 ini mengarah ke PC 3, file, oke. Kemudian ether 5 ini mengarah ke PC 4. Oke, kemudian jika sudah, kita lanjut memberikan IP address. Oke, baik, sebelumnya di GNS3 ini dia untuk defaultnya MikroTik, dia akan aktif di HCP client. Jadi kita tinggal matikan saja karena di sini menggunakan routing statik, kita hapus. Oke, selanjutnya kita tambahkan IP address. Di sini kita tambahkan pertama-tama IP dari ISP yang kita dapat itu 121.22.1/24, 50/24. Kemudian interface-nya kita arahkan ke arah ISP, apply, lalu oke. Kemudian selanjutnya kita tambahkan IP address untuk yang mengarah ke router 2 yaitu 192.168.1.2 lalu /30. Arahkan interface ke router 1, apply, lalu oke. Kemudian kita buat lagi IP address untuk segmen IP yang router 2 mengarah ke router 3 itu 192.168.1.5/30. Interface kita sesuaikan ether 3 to router 3, apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan IP address untuk segmen PC client atau segmen clientnya yaitu 23.1.200 200.17 dan 18 17/29 untuk PC 3, apply, oke. Kemudian 231.200/18/29
ke PC 4, apply, lalu oke. Oke, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita tambahkan terlebih dulu IP route untuk yang mengarah ke internet agar si router bisa terhubung ke internet. Jadi pertama-tama kita destination address-nya kita 000, lalu IP-nya kita masukkan IP dari internet 122/1, apply, oke. Kemudian kita testing terlebih dahulu untuk memastikan internet sudah lewat. Oke, baik, sudah lewat. Selanjutnya di router 2 kita tambahkan routing untuk yang mengarah ke segmen client dari PC dari router 1. Itu adalah ini 23.1.200.8 23.1.200.8/29. kemudian gateway-nya adalah 192.168.1.1 1.1 apply, oke. Kemudian kita tambahkan ke arah segmen client PC yang berada di router 3 yaitu 192.168.1.200.24/9 dengan gateway-nya 192.168.1.6, apply, oke. Kemudian kita tambahkan lagi IP client yang berada di segmen router 4 yaitu 23.1.200.32/29 31.200.29 maaf 32/29 dengan gateway-nya itu adalah IP yang mengarah ke router 3 terlebih dahulu 192.168.1.6, apply, oke. Kemudian jika sudah seperti ini, selanjutnya kita tambahkan IP DNS terlebih dahulu. IP DNS-nya kita tambahkan IP dari ISP yang kita dapat 168.1.122.1, apply, oke. Kemudian jangan lupa firewall-nya kita tambahkan, firewall NAT, tambahkan atau interface kita pilih ke Ether1 to ISP, kemudian action-nya kita ubah ke masquerade, apply, oke. Oke, baik, kita testing terlebih dahulu apakah DNS sudah jalan. Oke, DNS sudah jalan, maka konfigurasi router 1 maaf, router 2 sudah selesai. Kita lanjut ke router 1. Kita masuk lagi ke inbox. Kemudian kita masukkan MAC address dari router 1. Oke, sudah. Jika sudah masuk, seperti biasa kita ubah terlebih dahulu identitinya menjadi router 1, apply, oke. Kemudian penamaan interface-nya kita ubah, ether 1 ini mengarah ke R2, apply, oke. Kemudian ether 2 ini kita tambahkan ke PC 1, apply, oke. Kemudian ether 3 ini mengarah ke PC 2, apply, oke. Jika sudah, langkah selanjutnya kita tambahkan IP address. Seperti biasa di HCP client kita matikan dulu karena ini sudah bawaan di GNS3, jadi dia otomatis bakal nyala. Kita hapus karena di sini kita menggunakan static. Oke, ke address lalu kita tambahkan 192.168.1.1 130 dengan interface yang mengarah router 2, apply, oke. Kemudian kita tambahkan lagi IP segmen untuk klien PCA yaitu 23.1.200.10/29. Kita arahkan interface-nya ke PC 1, apply, oke. Kemudian langkah selanjutnya IP segmen PCB yaitu 23.1.200.11/9. Interface kita arahkan ke PC 2, apply, oke. Kemudian jika sudah seperti ini, kita lanjut tambahkan IP route terlebih dahulu untuk melewatkan internetnya. Di sini kita destination address kita 001 masih.
Lalu gateway-nya ini kita masukkan IP dari interface yang mengarah router 2, yaitu 192.168.1.1, 1.2, apply, oke. Oke, kita testing terlebih dahulu untuk memastikan internet lewat. Oke, sudah lewat. Lanjut kita tambahkan segmen IP root dari segmen klien yang berada di PC dari router 2, router 3 dan router 4, yaitu destination address adalah 231.200.16/129 dengan gateway IP dari router 1 sama router 2 168.1.2, apply, oke. Kemudian selanjutnya kita tambahkan lagi IP segmen klien router 3, yaitu 23.1.200.24/29. Kemudian IP-nya kita tambahkan IP dari interface sama router 2 seperti biasa. 2. Oke, kemudian kita tambahkan lagi IP segmen router 4, yaitu 231.200.32/29. Di sini oke. Masukkan lagi gateway-nya. Apply, oke. Kemudian terlebih dahulu kita tes lagi. Kita lanjut ke konfigurasi IP DNS. Di sini kita tambahkan IP dari internet, IP dari ISP yang kita dapat 192.168.1.2.1, apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan firewall NAT, lalu out interface-nya kita arahkan ke router ether 1 ke router 2, action kita ubah ke masquerade, apply, lalu oke. Kemudian jika sudah, kita lakukan testing terlebih dahulu untuk memastikan router 1 masih connect ke internet. Oke, masih connect. Kemudian kita testing ke arah Google menggunakan DNS. Oke, sudah lewat. Nah, konfigurasi router 1 sudah selesai. Kita lanjut lagi ke router 3. Oke, kita masukin untuk lagi. Kita masuk ke router 3 menggunakan MAC address. Connect. Oke, kemudian di sini kita ubah penamaannya dulu terlebih dahulu, pergi ke sistem, identity, kita ubah router 3, apply, oke. Kemudian selanjutnya penamaan interface. Di sini ether 1 kita ubah menjadi itu R2, apply, oke. Ether 2 to R4, apply, oke. Kemudian ether 3 to PC3, PC4, apply, oke. Kemudian ether 4 to PC5. Mohon maaf ada keliru. Di sini ether 3 saya maksud ke PC5. Kemudian ether 4 to PC6. Apply, oke. Kemudian jika sudah mengubah penamaan interface-nya, lanjut kita tambahkan IP address. Kita seperti biasa kita buatkan terlebih dulu DHCP kliennya, lalu kita menggunakan IP static address, lalu kita tambahkan IP segmen routernya 192.168.1. Di 6/30, lalu kita arahkan ke router 2, apply, oke. Kemudian kita tambahkan IP untuk segmen router 3 ke router 4, 192.168.1.9. Oke, apply. Maaf, 92.168.1.9/30. Oke, apply, oke. Kemudian selanjutnya IP untuk segmen kliennya 231.200.25 dan 26. 25 ini untuk PC 5,
apply, oke. Kemudian kita tambahkan lagi 23 1.200 titik 26 129. Lalu kita tambahkan untuk misi 6, apply, oke. Lalu langkah selanjutnya membuat IP routes yang mengarah ke untuk mengalirkan internet terlebih dahulu. Destination-nya masih default, kita tambahkan gateway-nya 1.8 1.5 yang mengarah ke router 2, apply, oke. Kita spin terlebih dahulu untuk memastikan internet sudah lewat. Oke, sudah lewat. Kita lanjut tambahkan routes dari segmen IP client yang ada di router 1, router 2, atau router 4. Kita ke router 1 terlebih dahulu. Itu segmen IP-nya 8.129 dengan GT 192.168.1.5. Apply. Oke. Lanjut segmen router 2. Itu adalah titik 16 129 dan gateway-nya titik 16 129. Lalu oke. Kemudian langkah selanjutnya tambahkan root segmen IP client yang ada di router 4 23.1.200.32/29 dan IP gateway-nya 108.1.10. Lalu oke. Kemudian di sini kita tambahkan lagi IP DNS-nya dengan IP ISP 211 apply, oke. Kemudian IP firewall-nya kita nyalakan NAT-nya. Kita interface-nya pilih ke router 2, action-nya masquerade, apply, oke. Baik, kita tes ping terlebih dahulu untuk memastikan internetnya masih jalan. Oke, masih jalan. Kita coba tes ping ke DNS. Oke, masih bisa. Lanjut. Baik, untuk konfigurasi router 3 sudah selesai. Kita lanjut ke router 4. Kita masuk ke inbox lagi. Seperti biasa kita masuk menggunakan MAC address, kemudian di sini pertama-tama kita ubah identitinya dahulu menjadi router 4. Apply, oke. Lalu interface-nya kita ubah sesuai dengan topologi. Untuk R3, apply, Ether2 to PC7. Apply, oke. Ether3 to PC8. Apply, oke. Kemudian jika sudah, kita tambahkan IP address. Seperti biasa di HCP client kita matikan karena kita menggunakan static. Baik lagi, lalu kita ke address, kita tambahkan di sini 192.168.1.10/30. Kemudian arahkan ke router 3. Apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan IP segmen client-nya 23.200.33 dan 34. 33 ini untuk PC7. Apply, oke. Kemudian di sini 23 34 129 ini untuk PC8. Apply, oke. Kemudian juga sudah, kita tambahkan IP route terlebih dahulu untuk melewatkan internet. Kita tambah. Di sini masih di port 00. Lalu kita tambahkan IP gateway-nya 108.1.9. Apply. Oke, kita cek terlebih dahulu memastikan apakah internet sudah lewat. Oke, lalu lewat. Kita lanjut tambahkan routing ke arah
segmen klien yang berada di router 1, router 2, dan router 3. Di sini 2321.200.8 129 untuk segmen router 1, gateway-nya 192.168.1.9. Play lalu oke. Kemudian selanjutnya 23.1.200.16/29. Oke, kemudian IP-nya, gateway-nya 1.9. Play oke. Kemudian router 3 yang terakhir. Router 3 1.200.24 129. Kemudian gateway-nya 192.168.1.9. Play lalu oke. Baik. Selanjutnya jika sudah menambahkan root, kita tambahkan IP DNS. Di sini kita gunakan IP dari ISP yang kita dapat, yaitu 192.168.122.1. Lalu allow remote access kita nyalakan, apply, oke. Kemudian IP firewall, kita nantinya kita nyalakan, kita tambahkan, kita out interface-nya kita arahkan ke router 3, kemudian next ini kita tambahkan masquerade, apply lalu oke. Kemudian kita tes ping terlebih dahulu untuk mengecekkan apakah internetnya lewat. Kita tes ping. Oke, masih lewat. Kita uji coba tes DNS. Oke, lewat. Maka dari itu konfigurasi dari router 1, router 2, router 3, dan router 4 sudah selesai. Kita lanjut ke konfigurasi untuk masing-masing klien. Pertama-tama kita ke PC1 terlebih dahulu, kita masuk IP-nya sesuai dengan ini, alokasinya ini, IP app, tambahkan. Terus titik 10.
Selanjutnya di sini saya akan melakukan ujian pengetesan tes ping dari PC 1 ke arah internet. Berhasil. Kemudian dengan IP-nya ini. Oke. Kemudian selanjutnya saya tes ping ke internet, ping ke 888. Berhasil. Lalu saya ping ke Google. Berhasil juga dengan IP berikut. Oke. Kemudian di sini saya tes ping lagi. Berhasil, saya ping ke google.com. Oke, berhasil juga. Berikut untuk IP-nya untuk PC3. Lalu lanjut selanjutnya ping ke 888. Selanjutnya saya coba tes ping ke arah PC5, ping ke arah Google. Bisa ping PC7. Baik, mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan untuk konfigurasi kali ini. Sekian, terima kasih.